Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yehezkel pasalnya ke-34 ayat pertama sampai berakhir pada ayat yang ke-16. Nanti Bapak Ibu bisa lanjut baca sampai ayatnya selanjutnya boleh sampai 31. Kita baca dari yang pertama sampai ayat yang ke-16. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, gembala Israel yang baik, melawan gembala-gembala yang jahat. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah, dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya dari bulunya, kamu buat pakaian yang gemuk kamu sembeli, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian, mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku terserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntun kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya. Pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana di tempat pengembalaan yang baik mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi baiklah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah berfirman. Pertama-tama dengan penuh kerendahan hati, shalom hormat kepada ketiga pribadi Roh Bapa Yahweh, Pak Iman Lahago, Pangeran Ilahi Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus Alfa dan Omega, Pak Iditian Nugrahanto, dan mempelainya yang tercantik, Bu Fei Hamdani, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Malaikat Mary, dan kita sekalian.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Yehezkel menggambarkan tentang gembala-gembala yang baik dan gembala-gembala yang jahat. Gembala-gembala yang baik dan gembala-gembala yang jahat. Dan kita ada di zaman di mana gembala agung itu telah datang dan memisahkan domba-domba dan kambing-kambing. Telah memisahkan domba-domba, dilepaskan daripada gembala-gembala yang jahat itu. Siapakah gembala-gembala yang jahat itu? Mereka yang hanya menikmati susu, mereka yang hanya menikmati bulunya, mereka yang hanya memuaskan keinginan-keinginan mereka dengan apa yang dimiliki oleh domba-domba itu. Sedangkan mereka membiarkan domba-domba itu lalu tercerai-berai. Gambaran daripada gembala-gembala yang jahat di akhir zaman ini sudah nampak, saudara-saudara. Digambarkan di dalam Yehezkel bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah ada dan pada zaman ini kita menanti dan ia tidak ada bersama-sama dengan kita. Gembala-gembala yang jahat itu, mereka yang melayani, mereka yang memakai nama Tuhan untuk melayani, untuk menyatakan nama Tuhan di muka bumi ini. Tetapi hanya untuk mencari pujian manusia, hanya untuk mengembalakan diri mereka sendiri, untuk memuaskan segala keinginan hawa nafsu dunia mereka, hanya untuk dipuji, hanya untuk hasrat-hasrat mereka, sehingga mereka mengkambing hitamkan domba-domba tersebut. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini dicamkan kepada gembala-gembala peringatan yang keras, ditulis, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Mereka bukan mengembalakan domba-domba itu, tetapi mereka mengembalakan diri mereka sendiri. Kita boleh lihat pada zaman ini, di mana kita bertemu dan real terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak-banyak pelayanan yang memakai nama Tuhan, tetapi ada motivasi di balik itu. Mereka mengkencangkan penglihatan-penglihatan nubuat-nubuat palsu untuk mengalihkan dan membawa jemaat-jemaat untuk menyesatkan mereka. Dan atas dasar mereka melihat jemaat-jemaat yang bisa, yang gemuk-gemuk itu. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus mengingatkan saya pada saat ini tentang murka yang akan tercurah. Murkanya yang akan tercurah kepada setiap orang. Di mana pada zaman ini, saat ini, Gembala Agung itu telah datang. Dan dialah Gembala yang baik. Gembala yang baik itu ialah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, kita adalah domba-domba yang dulunya, kalau bukan Tuhan Yesus yang membawa kita, yang mengeluarkan kita, kita adalah bagian daripada domba-domba yang tersolimi, domba-domba yang dimanfaatkan, domba-domba yang hanya gembalanya mau mencukur bulunya saja, yang memang memanfaatkan domba-domba tersebut. Dan bahkan bukan saja, kita semua diingatkan dalam melayani nama Tuhan di muka bumi ini. Hormatilah Tuhan alam, kasihilah Tuhan alam. Jangan engkau, dirimu, yang mau dipuji dan dihormati oleh manusia. Sehingga dalam pelayanan tanpa kita sadar, hamba-hamba Tuhan memakai nama Tuhan Yesus Kristus untuk memperkaya diri mereka masing-masing. Kita boleh lihat dan banyak yang menjadi korban pada saat ini. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bahkan mereka memandang muka. Mereka melayani, mereka hanya orang-orang tertentu.
orang-orang yang notabene yang memiliki kekayaan, orang-orang yang terpandang, sampai bahkan di dalam ibadah-ibadah mereka cenderung untuk menegur dosa. Mereka memanjahkan domba-domba itu karena ada iming-iming di baliknya. Tetapi domba-domba itu tidak tahu bahwa mereka sedang dimangsa oleh serigala-serigala buas yang menyamar di dalam gereja. Pada saat ini Bapak Ibu, ahli Taurat, ahli Farisi, para imam yang tahu firman Tuhan, yang belajar firman Tuhan, yang sudah sejak dahulu kala mereka hadir di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh lihat di dalam firman Tuhan Matius 24 ayat 24 dan seterusnya. Gambaran tentang Mesias dan nabi-nabi palsu. Ini gambaran tentang gembala-gembala yang jahat itu. Mereka tahu firman, mereka belajar firman, dan mereka ada yang menyembuhkan orang, ada yang bernubuat dan lain-lain. Tetapi motivasi yang mereka bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi hanya untuk kepribadian diri mereka sendiri. Mereka ingin dipuja-puji, mencari popularitas dan pengakuan daripada manusia, serta ajaran-ajaran yang mereka sampaikan bertentangan dengan firman Tuhan. Norma-norma yang mereka ajarkan, baik menurut masyarakat pandangan mereka sendiri, tetapi di mata Tuhan adalah jahat. Asal baik. Mereka mengatakan asal baik, yang penting kita menghormati, saling menghormati, dan lain. Tetapi mereka lalu tidak menegur dosa. Mereka membiarkan domba-domba itu tersesat di dalam hawa nafsu kefasikan mereka. Siapakah penyesat itu, saudara? Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya diingatkan Roh Kudus tentang di mana kita adalah bagian daripada domba-domba itu yang dibawa sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus keluar dari kawanan. Keluarlah. Kita dibawa dan digiring oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita yang tertindas, kita yang tersolimi sebagai domba-domba dan dijadikan sembelihan. Bahkan gembala-gembala mempersembahkan dan menjadikan domba-domba adalah sembelihan korban untuk si Lucifer dalam cairan. Dan lalu mereka katakan ini baik untuk domba-dombaku. Sedangkan mereka menyesatkan domba-domba itu. Domba-domba yang bodoh, buta tuli, dan telanjang. Pekahlah dengan dunia saat ini. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ujilah setiap roh. Pekahlah membedakan roh. Sebab Lucifer dengan antek-anteknya ini, bukankah mereka sudah dibuang di dunia ini? Dan mereka memakai manusia-manusia. Dan bahkan mereka bisa membuat mujizat. Mujizat-mujizat palsu. Sehingga membuat domba-domba itu percaya begitu saja. Dengan tenunan-tenunan palsu. Kamu diberkati, kata Tuhan, kamu akan baik, keluargamu akan diberkati ini dan itu, sehingga membuat telinga-telinga daripada domba-domba itu nyaman dengan hal-hal yang baik soal berkat, sedangkan menyesatkan mereka menuju kebinasaan. Mereka tidak sadar dengan jalan-jalan yang mereka jalan. Siapakah penyesat itu? Penyesat itu siapakah? Mereka mempergunakan ayat firman di dalam Matius 24 ini untuk menuduh Tuhan Yesus Kristus seperti 2000 tahun yang lalu dengan pengikut-pengikutnya bahwa mereka adalah penyesat. Padahal kita boleh lihat gambaran di mana Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 22. Banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Pada waktu itu aku akan berterus terang. Aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal engkau. Tidak pernah mengenal engkau.
Bayangkan saudara-saudara yang kekasih, ketika di setiap seremonial ibadah-ibadah yang fakta, yang real, yang saya saksikan, ketika selesai ibadah, mereka meneguhkan minuman keras, dan hal itu dianggap biasa. Tetapi anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan secara pribadi dan radikal dikatakan sesat. Bukankah penyesatan ini sudah terjadi sejak dahulu kala? Dan siapakah penyesat-penyesat itu? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi di zaman ini yang menyesatkan domba-dombaku sehingga tergelincir ke dalam jurang kebinasaan dengan khotbah-khotbah yang manis-manis. Mereka tidak lagi menegur dosa-dosa sehingga dosa itu dikatakan baik. Semua hanya untuk norma-norma tentang hargai-menghargai apa yang dipandang manusia baik, tetapi belum tentu itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Mereka munafik, hanya ingin mencari pujian. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau bukan Tuhan yang mengeluarkan kita, kita juga adalah bagian daripada mereka. Kita adalah bagian daripada mereka, saudara. Cross-checklah diri kita masing-masing. Di manakah kita berada? Roh-roh yang memakai kita ini. Sebab mereka-mereka itu menyampaikan firman Tuhan, saudara. Tetapi ada maksud di balik semuanya itu. Gembala-gembala yang jahat itu akan dicampakkan ke dalam lautan. Mereka akan menanggung sebab telah menjebak dan menyeret domba-domba itu ke pembantaian untuk dimakan oleh binatang-binatang buas yang digambarkan oleh kitab Yehezkel ini. Mereka tidak melawat yang sakit, yang tersesat tidak dibawa pulang, tetapi dibiarkan tersesat terus-terus. Karena mereka tidak menegur dosa. Yang sesat mereka biarkan tersesat. Asalkan khotbah mereka menyenangkan telinga manusia. Dan sampai pada saat ini, real dan keadaan yang sering terjadi. Di mana ketika domba-domba itu memberikan perpuluhan yang besar untuk setiap organisasi atau apapun, bahkan dia yang memiliki jabatan yang tinggi, dan setiap bulannya, maka mereka tidak akan menegur orang itu. Dan malah mereka menyenangkan telinganya dengan khotbah yang manis-manis. Mereka tidak lagi mengutamakan Tuhan untuk membimbing domba-domba ini ke jalan yang benar. Tetapi justru mereka membiarkan domba-domba itu tersesat. Kita boleh melakukan ibadah. Setiap kita, marilah kita jangan kita menuding atau saling mempersalahkan. Kita sendiri berdoa dan cross-check roh kita, berdoa di hadapan Tuhan. Minta. Sebab persahabatan dengan dunia, roh-roh dunia ini yang nampak ialah kesombongan, kepentingan diri. Semuanya itu gambaran daripada hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Mamon yang menginginkan kekayaan dunia, yang bersahabat dengan dunia ini. Tidak lagi Injil mula-mula seperti rasul-rasul yang diutus. Mereka bahkan tidak memakai kasut, tidak diperbolehkan membawa pakaian ganti, dan hidup dengan apa yang ada. Tetapi domba-domba pada saat ini, ya mereka karena sudah disesatkan sudah sejauh lama, sehingga mereka masih aja buta tuli dan telanjang. Kita semua saudara, hanya karena kemurahan Tuhan, Tuhan membawa kita keluar. Siapakah yang membawa kita? Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dialah Gembala Agung itu. Dia telah datang di tengah-tengah dunia ini dalam wadah Aditya Nugrahanto. Tetapi manusia lalu menolaknya. Ingat saudara, Tuhan begitu mengasihi kita. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Ya ada saudara-saudara saya yang notabene hamba Tuhan. Tetapi itulah yang terjadi. Mereka meracik minuman keras untuk meminumkan jemaat-jemaat. Wow, kita sudah ada luar biasa penyesatan yang begitu. Dan kalau orang yang tidak pada saat ini
orang biasa yang tidak dinobatkan sebagai hamba Tuhan atau tidak dilantik di gereja, berdoa dan tumpang tangan, mereka anggap itu sesat. Karena apa? Mereka tergantung bukan lagi kepada Tuhan, tetapi sesuatu agamawi, roh-roh agamawi pada saat ini. Karena itu, hai gembala-gembala yang jahat, bertobatlah, sadarlah pada saat ini. Cari apakah engkau di dunia ini? Mobil, rumah, bukankah itu sampah? Janganlah engkau ikatkan dirimu dengan apapun yang ditawarkan Lucifer kepada engkau. Sebab itu hanya menyenangkan matamu sesaat saja, akan menjadi sampah puing di dalam api neraka kekekalan. Sebab engkau akan bertanggung jawab dengan setiap kata-kata pengajaranmu di muka bumi ini yang membawa domba-dombaku dalam penyesatan. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus mengingatkan kita 2000 tahun yang lalu, ketika Ia datang, dan yang sangat menentangnya adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Di zaman ini juga berlaku demikian. Hamba-hamba, gembala-gembala yang menyebutkan hamba-hamba Tuhan, tetapi sebenarnya mereka adalah hamba-hamba hantu. Kita boleh melihat zaman ini tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Bukankah semuanya terjadi dan terulang kembali? Tuhan Yesus telah datang, namun mereka mencemoohnya dan mengatakan, iya, tidak mungkin manusia dari Tuhan dan lain-lain. Setiap mulut-mulut saja yang suka saja untuk membuat pekerjaan Roh Kudus di zaman ini. Sadarlah, bukan saja gembala-gembala itu, kita sebagai domba-domba, jangan mau dibodoh-bodohi dengan penglihatan-penglihatan yang ya, kamu dinubuatkan seperti ini, kamu nanti jadi ini, kamu nanti jadi ini, masa depanmu cerah, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita semua tidak ditolong Tuhan, kita juga akan terlibat dalam sesuatu yang seperti itu ya. Kita semuanya, tanya pendeta, tanya hamba Tuhan, tanya begini, berdoa, datang kepada begini, dan lain. Tapi justru kita harus datang langsung kepada Tuhan. Ialah gembala agung itu, carilah ia secara pribadi, supaya kita jangan tersesat. Kalau apa-apa kita tanya, apa-apa kita berdoa, kita minta hamba Tuhan, minta ini, maka kita tidak tahu apa-apa. Kita terus dibodoh-bodohi. Carilah Tuhan, saudara. Bukan berarti saya pintar ya. Saya orang berdosa. Kita semua ya, domba-domba yang tersesat itu, digiring itu, hanya karena Tuhan yang melepaskan kita. Karena itu, milikilah rasa takut dan hormat kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta alam semesta, langit dan bumi ini. Sebab setiap orang akan menanggung akibat daripada setiap perbuatan yang ia lakukan di muka bumi ini. Sebab murka Tuhan sangat menyala-nyala pada saat ini. Jangan berpikir bahwa segala sesuatu sedang baik-baik saja. Ia menunda, kesabarannya sedang berlaku. Karena ia tidak mau engkau binasa dalam kefasikanmu, hai manusia. Bertobatlah. Bertobatlah saudara. Sikap dan karakter kita yang kadang-kadang menjauhkan kita daripada Tuhan. Kesombongan rohani dan kesombongan jasmani. Lalu kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita lebih mengandalkan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, dan lain-lain. Karena itu saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dosa itu perlu kita tegur. Bukan berarti kita orang benar. Anak-anak Tuhan kita saling menasihati satu dengan yang lain, agar kita tidak saling disesatkan dan tersesat. Siapakah yang Tuhan katakan di dalam Matius 7 ayat 22 tadi? Bukankah mereka yang telah mengenal Tuhan sejak lahir? Hamba-hamba Tuhan yang mengusir setan, yang bernubuat. Bukankah mereka orang percaya? Dan pada hari-hari terakhir, mereka akan ditolak. Tuhan bilang, Tuhan katakan, enyahlah engkau. Aku akan berterus terang, aku tidak mengenal engkau. Mereka adalah dari kalangan kita, orang percaya sejak lahir, buka mata sudah tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ketika keluar dari kandungan ibu. Bahkan ada di dalam kandungan ibu kita,
Orang tua sudah tahu Yesus Kristus, tetapi hari-hari terakhir kita mulai menjadi murtad karena kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dan kenikmatan dunia. Sehingga yang kita cari sebagai gembala bahkan domba adalah ketenaran, ingin dipuja dan dipuji manusia, asal dihormati. Kita saling toleransi satu dengan yang lain. Jadi dosanya kita biarkan saja. Yang penting kita menghargai dia, dia juga menghargai kita. Ya, itu yang terjadi di saat ini. Sehingga orang mau menegur, maka mereka akan katakan, jangan, dan sebagainya. Sedangkan pengajaran Gada dan Besi, yang turun langsung dari 01, Bapak Yahweh Yesus Masih Elohim, mereka katakan sesat. Karena mereka telah dimanjakan oleh Lucifer tentang berkat-berkat yang manis-manis. Sehingga apa yang mereka dengar tentang kepahitan, hal-hal yang keras itu, bukankah kita boleh melihat Tuhan Yesus, hal itu terjadi pada zaman ini. 2000 tahun yang lalu, murid-muridnya, ada beberapa, di situ ada berapa orang yang ia berikan makan itu, 40.000 kalau tidak salah itu. Tetapi habis itu mereka pergi meninggalkannya. Karena apa? Mereka mencarinya untuk urusan perut. Karena apa? Pengajaran apa yang ia katakan itu keras. Sehingga ada yang pergi meninggalkannya. Karena mereka hanya ikut-ikutan. Ada yang menjadi followers, ada yang menjadi fansnya, ada yang menjadi dan lain sebagainya. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita kelingking dengannya, kita menyatu dengannya, kita mencintainya sepenuh hati, jiwa, dan raga kita. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh lihat gambaran daripada gembala yang baik itu. Dialah Tuhan Yesus Kristus itu yang telah datang dan memisahkan domba-domba. Dan kita boleh baca di ayatnya yang lanjut nanti. Ia akan menjadi hakim antara domba-domba dan kambing-kambing itu. Bukankah kambing-kambing itu ditaruh di sebelah kiri dan domba-domba itu di sebelah kanan? Dan domba-domba itu akan dibawa masuk ke padang rumput yang berumput hijau, yang ia akan memberi makan domba-domba itu. Ia akan membalut luka-luka mereka. Ia akan melawat mereka dengan penuh cinta kasih. Siapakah itu dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Gembala yang baik, gembala yang agung itu. Dan ia telah datang ke dalam dunia ini. Tetapi dunia menolaknya seperti 2000 tahun yang lalu. Bukankah kita lihat sekarang ini, saudara-saudara? Kita boleh lihat ya, di mana nubuatan kitab Yoel sedang tergenapi. Di mana pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan roh kepada taruna-tarunamu, anak-anak muda, ibu-ibu, laki-laki, dan lain-lain sebagainya. Mereka akan bernubuat, mendapat mimpi, penglihatan. Dan di manakah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu? Justru mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Gembala itu sudah datang dan memisahkan. Sudah terjadi pemisahan antara ilalang dan gandum, domba dengan kambing. Tetapi mereka tidak tahu. Dan ini kerajaan 1000 tahun damai sudah berdiri nyata. Berdiri secara roh ya. Ya, sukacitanya itu wow, terbawa sekali. Ya, kemarin itu kan saya melihat itu kerajaan, jalan-jalannya emas, kota-kota itu bangunannya semua emas. Wow, cantik sekali. Itu saudara. Jadi gembala yang baik ini, Tuhan Yesus itu sendiri akan menggiring domba-dombanya masuk ke padang rumput itu yang penuh dengan pohon-pohon kehidupan, yang penuh dengan, ia akan memberi makan, ia akan menolong, ia akan melawat, ia akan, pokoknya wow, luar biasa. Di ayat yang ke-16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari mulut-mulut gembala-gembala. Ya, kita boleh lihat di ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan Allah. Gembala-gembala itu dan aku akan menuntun
Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Wow, luar biasa. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masing-masing kita memiliki karunia dan talenta masing-masing. Kemarin suara Bapa terlantang berbicara, keluarlah, bersaksilah, teruslah serukan pertobatan, seruan pertobatan. Saudara-saudara, ini waktu-waktu yang sangat urgent, baik itu engkau, hamba-hamba Tuhan, domba-domba, kita adalah jemaat-jemaat yang tersesat, di mana saja kita berada. Kembalilah saudara, kembalilah sebab Gembala Agung itu sudah datang. Jangan engkau mengeraskan hatimu, dia yang datang untuk membawa engkau pulang, membawa engkau pulang. Ia tidak ingin kita menjadi mangsa binatang buas. Saya terkaget-kaget saudara ketika dalam suatu organisasi mengunjungi kami dan beribadah. Ketika mereka sedang berdoa, saya melihat serigala-serigala buas. Mereka memegang Alkitab, tetapi mereka adalah serigala-serigala buas yang menerkam mangsa-mangsa yang siap untuk menerkam mangsa-mangsa. Marilah Tuhan Yesus menolong kita untuk kita memiliki kepekaan untuk membedakan roh. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita, saudara. Ia telah ada di dalam dunia ini dalam wadah Aditya Nugrahanto, tetapi manusia mentah-mentah menolaknya. Seperti 2000 tahun yang lalu. Demikian juga imam-imam kepala ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang zaman ini, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang mengatasnamakan Yesus Kristus dalam pengajaran mereka. Tetapi bukan Yesus Kristus, tetapi hamba daripada si jahat itu. Cross checklah dirimu, apakah engkau hamba Tuhan atau hamba daripada si jahat itu. Karena itu Tuhan mengasihi kita semua. Ia ingin untuk kita bertobat, baik gembala-gembala, domba-domba, mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Bangun engkau yang tertidur dalam kenyamanan dunia pada saat ini. Waktunya tidak sedang baik-baik saja. Waktunya tidak sedang baik-baik saja, anak-anakku. Aku yang berbicara pada saat ini, Roh Alfa dan Omega. Bertobatlah kalian. Bertobatlah kalian. Kalian yang membawa domba-dombaku dalam pembantaian. Kalian bertobatlah. Bertobatlah. Dan biarlah engkau bertobat. Supaya engkau dapat berbayar harga mati martir untuk membela nama. Jangan pernah menyangkal namaku, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jangan pernah. Jika engkau masuk di masa antikris itu. Sebab engkau yang membawa cairan najis itu ke dalam rumah. Tuhan, engkau yang membawanya sehingga menyesatkan domba-domba menerima cairan najis itu. Cairan yang sangat aku sebut saja najis di hadapanku. Cairan itu najis, sangat najis di hadapanku. Sangat najis di hadapanku. Tetapi kalian dengan bangganya menepuk dada. Dengan bangganya menepuk dada. Bahwa cairan ini adalah baik. Saudara-saudara yang sangat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak tolong saya, Bapak, saya lemah, Bapak. Saudara-saudara yang sangat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak sedang murka saat ini, saudara, murkanya tidak tertahankan. Jangan engkau katakan bahwa semua yang dinubuatkan itu tidak terjadi. Segera akan terlaksana. Segera akan terlaksana. Tidak akan tertahankan lagi murka. Akan terlaksana segala sesuatu. Karena itu bertobatlah. Kutunggu adalah pertobatanmu. Rendahkanlah hatimu. Rendahkanlah hatimu, carilah Tuhan secara pribadi.
Carilah aku, Yesus Kristus itu. Aku ada dalam setiap doa-doamu ketika engkau memanggilku dengan kerendahan hati. Sebab aku mencintai semua umat manusia. Tidak aku pandang agama mana, dari mana suku mana, bahasa mana. Sebab engkaulah adalah keturunanku sendiri. Keturunan Adam dan Hawa. Engkaulah ada anakku. Engkaulah adalah anakku. Aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang dahulu sampai sekarang tetap sama. Ia telah datang kedua kali dalam wadah aditya Nugrahanto pada saat ini. Tapi dunia menolakku seperti 2000 tahun yang lalu. Mereka melihatku dengan mata jasmani mereka yang ditutupi oleh selubung-selubung dosa. Sehingga mereka tidak mengenal siapa aku, Yesus Kristus. Mereka mengaku bahwa percaya. Aku percaya Yesus, tapi mereka tidak mengenal siapa aku. Mereka tidak mengenal siapa aku. Dan mereka menolak dan menjadi penghujat-penghujat pekerjaanku di akhir zaman ini. Bukankah api yang akan kalian dapat, anak-anakku? Bukankah api? Aku adalah Allah yang mencintai. Aku, Yesus Kristus, sangat mencintai kalian semua. Kalian adalah anak-anakku. Aku tidak ingin kalian binasa di dalam api itu. Kalian janganlah mau dibodoh-bodohi. Jangan mau dibodoh-bodohi. Karena itu janganlah engkau menggantungkan imanmu kepada manusia. Tetapi gantungkanlah imanmu hanya kepada aku, Yesus Kristus. Supaya engkau tidak menjadi kecewa. Karena manusia hanyalah sebatas debu yang akan berlalu. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Tolong kami anak-anakmu, Bapa. Bapa, tolong kami anak-anakmu, Bapa. Semua anak-anak Tuhan, di mana saja kita berada. Mari, saya adalah orang berdosa, Bapak Ibu. Saya adalah orang berdosa. Saya tidak mau untuk hanya sebatas kita menjadi pengikut Tuhan, sebatas kita mengikuti Tuhan, hanya seperti untuk kita menjalankan kewajiban agama kita, pergi ke ibadah, kita beribadah seperti layaknya orang-orang beribadah. Bukankah semuanya itu hanya seremonial yang kita lakukan hanya untuk sebuah organisasi, tetapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita mencintainya. Milikilah jiwa yang mencintainya. Milikilah jiwa yang terus merindukannya. Milikilah jiwa yang terus merindukannya. Merindukannya seperti sungai yang kering merindukan mata air. Bukankah Dia adalah air kehidupan itu? Barang siapa yang meminumnya, ia tidak akan haus lagi. Hai manusia, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Ini kesempatan, ini kesempatan, ini kesempatan. Pergunakanlah ini sebaik mungkin. Pergunakanlah ini sebaik mungkin. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara, bukan hanya saudara-saudara yang menyaksikan ibadah kami pada saat ini, tetapi kita semua. Tuhan mau untuk kita bangun. Jangan kita tertidur dalam kenyamanan dunia ini. Jangan kita nyaman. Sebab ular-ular itu sedang menghamburkan kenyamanan-kenyamanan dan untuk mengikat anak-anaknya pada saat ini. Sehingga mereka terlelap dengan setiap kenyamanan yang iblis tawarkan. Sehingga mereka tidak lagi seperti mempelai-mempelai yang bijaksana itu. Terus menyiapkan minyaknya penuh. Pelitanya sudah ada dan minyaknya itu tetap penuh. Teruslah minyaknya harus tetap penuh. Jangan sampai minyaknya itu berkurang ataupun hilang. Sebab Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita, jangan takut. Ia sendiri ada, saudara. Jika kita mau merendahkan hati, kita akan melihat siapa Dia. Dia itu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Saya melihatnya, saudara, Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, saudara. Milikilah iman yang tidak melihat, namun percaya. Karena itu, kenapa?
Kenapa gembala-gembala tidak tahu? Bahkan domba-domba yang buta tuli dan telanjang tidak tahu. Karena mereka sibuk terikat dengan dunia ini. Iblis telah menjerat mereka dan berbagai hawa nafsu keinginan dunia. Iblis tahu siapa Yesus. Ia gemetar. Ia takut dan gemetar. Karena itu lawanlah ia. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana cara kita tunduk kepada Allah? Kita mempersembahkan kehidupan kita, waktu kita, tubuh dan jiwa kita, hati kita adalah milik Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan. Tuhan mau kita menjadikannya satu-satu. Yang pertama, bukan yang kedua. Yang utama. Dan tetaplah miliki kerendahan hati. Tuhan Yesus sudah ada pada saat ini. Maukah kita ada bersama-sama menjadi domba-domba itu? Ada bersama-sama dengannya dalam proses-proses yang akan kita jalani ke depan untuk memasuki taman-taman yang penuh dengan air terjun yang indah, pohon-pohon yang hijau. Wow, cantik sekali, indah sekali. Tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi keluh kesah, yang ada adalah sukacita abadi. Sukacita abadi yang akan kita peroleh. Karena itu setiap proses yang kita jalani pada saat ini, tetaplah bersukacita dan bersyukur. Sebab kita telah dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kita boleh lihat di dalam ayat firman, maaf ya Bapak Ibu, saya Malayaki pasal 4 ayat kedua. Kita boleh buka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapmu. Kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Haleluya. Bukankah kita ada bersama-sama dengannya? Telah terlepas ia yang melepaskan kita. Maka pada akhirnya kita akan bercingkrak-cingkrak dengan sukacita. Karena itu apapun proses yang kita jalani pada saat ini, teruslah. Jangan kendor, jangan suam-suam kuku, tetapi pelitamu teruslah menyala dengan minyak yang penuh. Sebab kita adalah domba-domba yang digiring dan dipimpin langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega. Bukankah kita adalah orang-orang yang paling beruntung di muka bumi ini? Nabi-nabi merindukan hal ini. Bahkan mereka memimpikan, namun mereka tidak melihat seperti kita ada di generasi ini. Kita menyaksikan Tuhan Yesus datang dengan para malaikatnya ada di muka bumi ini untuk memisahkan antara kambing dan domba dan mengumpulkan ilalang dan gandum. Gandum yang berisi itu di bawah dan ilalang-ilalang itu dibakar. Bahkan gandum-gandum yang tidak berisi akan dibuang. Karena itu Tuhan Yesus menolong kita. Tetaplah miliki kerendahan hati. Tetaplah miliki kerendahan hati. Sebab kita ini adalah manusia debut tanah. Kita adalah seorang anak kecil. Ketika saya pujian penyembahan Bapak Ibu, kita melihat Bapak punya kaki itu besaran, kita hanya kecil sekali. Kita kecil sekali. Kita di bawah kaki Bapak kakinya besar Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, apa yang kita bisa banggakan? Apa yang kita bisa bermegah di dunia ini? Kita adalah manusia debut tanah. Kita adalah manusia buta tuli dan telanjang. Kita hidup hanya karena belas kasihan Tuhan. Karena itu pergunakan kesempatan dan waktu. Anggaplah semua ini adalah kesabaran Tuhan untuk kita bertobat. Untuk kita semua bertobat. Baik sebagai gembala-gembala. Baik sebagai domba-domba dan kambing-kambing. Bertobatlah. Bertobatlah. Inilah tahun Yobel. Tahun pembebasan.
Buka hatimu, terimalah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya Roh Kudusnya yang bisa menolong kita semua untuk mengartikan firman-firman ini di dalam loh-loh hati kita. Sebab Roh itu diam dalam hati-hati kita. Hati-hati yang murni, hati-hati yang tidak ada ruang-ruang untuk kita simpan sampah-sampah. Tuhan Yesus menolong kita dengan firman-Nya yang di sore hari ini.